Eh, oke, hari ini eh, kita sesuai dengan jadwalnya. Ini akan membahas PPU, teman-teman. Sesuai dengan jadwalnya akan membahas PPU. Oke, baik. Selama ini kesulitan teman-teman di PPU apa nih kira-kira? Ada kesulitan nggak di PPU? Ada kesulitan. Adakah kesulitan selama ini dalam mengerjakan PPU? Oke, kalimat utama dan inti kalimat. Ya, baik. Kalimat utama dan inti kalimat. Oke, baru bergabung ya. Oke, selamat bergabung. Gini teman-teman, jadi kalimat utama itu kalimat yang harus ada dalam setiap paragraf ya, atau mungkin bisa dalam sebuah bacaan. Oke, coba saya kasih contohnya di sini. Satu-satu dulu ya. Sementara kalimat inti. Nah, kalau kalimat inti itu biasanya yang pada bingung itu sama inti kalimat. Kalimat inti dan inti kalimat itu pada kebalik-balik itu biasanya. Eh, tapi kalau kenapa ini? Eh, kalau nggak ada pertanyaan, mic-nya dimatikan aja nggak apa-apa. Nah, biar teman lainnya nggak dengerin. Oke, jadi tadi pertanyaan. Definisinya apa sih kira-kira? Oke, definisi kalimat utama itu seperti ini. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi titik tolak dari sebuah wacana. Oke, wacana ini bisa apa aja ya teman-teman ya. Jadi wacana itu mungkin bisa terdiri dari 3 kalimat atau mungkin 8 kalimat gitu. Ya, wacana ini kan sebenarnya adalah gagasan gitu ya, atau mungkin gagasan yang berkesinambungan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan eh, itu adalah sebuah paragraf, nah kalimat utama ini menjadi titik tolaknya, menjadi titik berangkatnya dari sebuah paragraf. Nah, di dalam kalimat utama itu biasanya ada gagasan utama atau mungkin bisa juga disebut gagasan pokok. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, coba. Eh, ini saya punya contoh nih.
Saya punya contoh kalimatnya teman-teman. Bentar. Beranda. Enggak. Ya, contohnya kayak gini nih. Oke, jadinya kayak gini nih. Oke, bisa dilihat semua ya teman-teman ya. Bisa ya. Bisa. Oke. Nah, dari kalimat ini nih. Sorry, dari kalimat ini. Tas. Ya, kedengeran Mas. Ya, dari satu paragraf ini. Oh, sudah 5 menit, guys. Sampai lemah apa? Siap gitu. Naren. Ini kalimat 3. Ini kalimat 4. Nah, kira-kira yang mana ini? Yang menjadi kalimat utama? Yang mana teman-teman? Yang mana yang jadi kalimat utama? Oke, kalimat 1 ya. Ya, kenapa kalimat 1? Kenapa? Oke, kalimat 1 kita tandain dulu aja, kita tandain. Kenapa kalimat 1 ini eh, kenapa kalimat 1 ini nggak bisa dihilangkan? Oh, sorry. Kenapa kalimat 1 ini kalimat utama? Ya, kalimat utama ini karena titik tolak dari sebuah wacana gitu ya. Jadi nggak bisa dihilangkan, teman-teman. Ya, nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa dihilangkan itu maksudnya ketika kalimat 1 ini hilang gitu, eh, di dalam kalimat 2, buah ini kan pasti mengacu terhadap ke sesuatu ya, entah itu ya ini atau mungkin apa itu ya, ini atau itu kan kata ini dan itu selalu mengacu ke sesuatu gitu. Nah, di kalimat 2 ketika eh, buah ini kan pasti mengacunya ke alpukat ini kan. Nah, jadi memang kalimat utama ini memang nggak bisa hilang. Kenapa ya? Memang karena di kalimat utama ini titik tolaknya, ini berangkatnya, ini bermulanya, dan semua kalimat yang ada di paragraf 1 ini, kalimat 2, 3, dan 4, itu
mencoba menjelaskan apa yang ada di kalimat pertama, kira-kira gitu. Nah, jadi terus, nah kira-kira seperti itu teman-teman. Ada tiga pokok atau mungkin tiga sifat kalimat utama itu kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama kalimat yang sorry, jadi yang pertama kalimat yang menjadi titik tolak dari sebuah wacana. Oke, kalimat satu kalau hilang, ya wacananya ini nggak bisa terjadi ya, karena kalimat satu ini titik tolaknya ya kan seperti itu. Terus kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain di dalam wacana. Nah ini nanti biasanya ketika kita udah paham poin kedua ini, kita bisa menentukan urutan kalimat dalam wacana. Nah biasanya kan ada soal-soal yang kalimatnya itu diacak itu. Terus nanti kita suruh mencari eh, mana yang lebih dulu atau mungkin ada satu wacana terus kita suruh misahin mana yang menjadi awal dari paragraf gitu kan. Nah, kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain dalam wacana ini bisa dijelaskan bisa dijelaskan di situ. Oke, terus yang ketiga tidak bisa dihilangkan dari wacana. Nah, maksudnya tidak bisa dihilangkan dari wacana itu ya tentu saja ya karena kalimat utama ini utama gitu loh. Yang paling penting, jadi memang nggak bisa hilang gitu kira-kira. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak ini? Ya, kalimat utama dulu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Bisa lewat chat aja. Oke, ya, oke. Terus yang kedua tadi adalah kalimat inti. Oke, kalimat inti itu biasanya berpasangan. Yang bikin bingung itu sama inti kalimat. Ya, kalimat inti dan inti kalimat itu biasanya membingungkan. Ya, kenapa membingungkan? Ya, karena eh, kata yang digunakan sama ya, cuma dibalik aja ya, ya kan? Terus bagaimana kita cara kita menentukan bagaimana inti kalimat dan eh, bagaimana kalimat inti? Ya, jadi inti kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat, teman-teman. Subjek dan predikat. Gimana itu maksudnya? Subjek dan predikat masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masih ingat? Inti kalimat itu ya subjek predikat. Masih ingat nggak subjek predikat ini? Oke, saya contohkan kayak gini. Em, saya contohkan kayak gini. Coba. Misalkan, ini cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi berjualan ayam di pasar. Eh, Budi berjualan, sorry, dan berjualan lagi. Oke, ada dua kalimat nih.
Ya, ada dua kalimat. Ada yang bisa menentukan subjek, predikat, objek, pelengkap keterangannya ya? Enggak, dari dua kalimat ini. Budi sebagai apa ini, Budi? Ya, Budi ini sebagai subjek. Terus berjualan, berjualan, berjualan. Berjualan sebagai apa? Ya, sebagai predikat ya. Terus ayam, ayam sebagai apa? Ayam sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Oke, ayam di sini sebagai pelengkap. Kenapa pelengkap? Oke, habis ini saya jelaskan. Terus eh, di pasar ini sebagai keterangan. Ya, baik. Jadi gini, lanjut dulu aja. Di sini sebagai subjek, terus menjual di sini sebagai predikat, ayam di sini sebagai objek, dan di pasar ini sebagai keterangan. Oke, dari dua kalimat ini, eh, teman-teman paham nggak perbedaannya pelengkap dan objek? Paham nggak teman-teman perbedaannya pelengkap dan objek? Nggak tahu ya? Oke, ya gini. Oke, em, kalau Budi berjualan nih, kalau Budi berjualan, yang atas dulu, Budi berjualan, oke. Budi berjualan ayam di pasar. Nah, ini bisa dipasifkan nggak? Ayam dijualan Budi di pasar, bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, ini eh, nggak bisa dipasifkan. Predikat tidak bisa, ya kan seperti itu kan? Tidak bisa dipasifkan. Predikatnya tidak bisa dipasifkan. Kenapa predikatnya nggak bisa dipasifkan? Ayam menjual Budi. Ya, ya sebenarnya ini yang tepat ayam dijual Budi kalau yang bawah ya. Yang bawah itu objek karena tentu saja bisa dipasifkan ya. Nah, eh, kenapa tidak bisa dipasifkan? Ini karena kata berjualan ini adalah kata kerja intransitif. Gitu, teman-teman. Jadi kata kerja intransitif itu adalah kata kerja yang istilahnya independen ya. Dia nggak perlu ada sesuatu lagi di belakangnya, tidak perlu ada pelengkap ataupun objek. Itu. Sorry, tidak perlu ada apapun lagi setelahnya. Nah, kalau ada kata lagi setelahnya, itu dianggap sebagai objek, bukan pelengkap. Kenapa? Karena ketika ini saya hilangkan, ketika eh, ayam di pasar ini saya hilangkan, ini sudah bisa menjadi sebuah kalimat ya teman-teman ya. Misal Budi berjualan. Nah itu sudah bisa jadi sebuah kalimat. Itu sudah bisa jadi sebuah informasi gitu. Dan itu nggak aneh gitu kan ya.
Kenapa nggak aneh? Karena berjualan katanya. Beda sama menjual. Budi menjual titik. Ya, orang-orang yang diberikan informasi seperti ini pasti mungkin agak emosi ya, karena menjual apa gitu loh. Ya, berarti menjual itu kan dia eh, ada yang dijual kan ya. Nah, kalau berjualan ini kan artinya profesi Budi, ya kan? Profesi Budi itu berjualan eh, atau mungkin selain profesi Budi sedang melakukan kegiatan menjual kan gitu, seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman yang membedakan ketika predikatnya itu adalah kata kerja intransitif atau kata kerja yang independen, maka itu pasti selalu diikuti dengan pelengkap. Sorry, enggak pasti. Hampir pasti diikuti dengan pelengkap. Nah, apa aja kata-kata eh, kata yang intransitif itu ciri-cirinya apa? Nah, biasanya kata intransitif itu ciri-cirinya biasanya ya memakai eh, kata intransitif itu biasanya menggunakan imbuhan ber. Oke, menggunakan imbuhan ber biasanya intransitif. Oke, misal katakanlah em, misal katakanlah seperti ini. Saya beri contoh lain. Roni berangkat, gitu ya. Terus apa lagi? Ini kan bisa langsung titik Roni berangkat. Terus maksudnya langsung titik itu tanpa tanpa kata di belakangnya lagi. Kalaupun bisa ada kata di belakangnya lagi, Roni berangkat pagi. Nah, ini nih, ini yang mau saya terangkan. Mungkin jangan pagi. Roni berangkat dengan tergesa-gesa. Katakanlah seperti ini. Ini mau saya terangkan lagi. Eh, ini Roni ini adalah subjek, ya kan? Eh, berangkat ini adalah predikat. Dengan tergesa-gesa apa? Pelengkap nggak ini? Ayo, pelengkap bukan? Ada yang bisa menjawab? Ini pelengkap bukan? Ayo, ada yang bisa menjawab nggak? Dengan tergesa-gesa ini pelengkap apa bukan? Ya, keterangan. Betul, Mbak Dian. Ya, terima kasih Mbak Dian. Apa ini keterangan? Kenapa keterangan? Ya, ciri-ciri keterangan dengan tergesa-gesa ini keterangan. Ini ciri-cirinya seperti ini, teman-teman. Jadi keterangan itu bisa diletakkan di sini, di depan sendiri. Itu bisa. Eh, dengan tergesa-gesa, Roni berangkat. Itu bisa, ya kan? Nah, di antara subjek dan predikat itu juga bisa.
Roni dengan tergesa-gesa berangkat. Nah, jadi keterangan itu bisa di akhir, bisa di awal, ataupun bisa di tengah. Kira-kira seperti itu. Jadi keterangan itu yang paling fleksibel. Pun ketika keterangan hilang, itu pun nggak apa-apa gitu. Jadi sama seperti pelengkap ya, yang cuman memberikan eh, ya memberikan apa kalau bahasa Jawanya orang bilang apa idep-idep atau apapun lah itu. Nah, jadi paham ya teman-teman ya untuk mengetahui ini ya, untuk mengetahui eh, inti kalimat ya. Inti kalimat itu subjek dan predikatnya gitu. Terus cara mencari subjek dan predikatnya eh, udah bisa paham juga ya. Ya kira-kira gitu. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Iya, halo semuanya. Ada pertanyaan lagi? Tadi apa lagi pertanyaannya? Silogisme. Silogisme ya? Siapa tadi yang tanya silogisme? Ada? Oke. Ya, jadi eh, inti kalimat udah jelas ya ini ya, inti kalimat ya. Inti kalimat adalah subjek dan predikat. Kalimat inti perlu nggak ini? Ya, kalimat inti itu, ya ini tadi inti kalimat. Ingat-ingat teman-teman, saya juga sering kebalik-balik. Inti kalimat itu subjek plus predikat. Kalimat inti, ya ini bisa bisa juga dibilang eh, induk kalimat. Ya, kenapa ini untuk kalimat? Oke, saya jelaskan di bawah ya. Eh, Misalkan seperti ini. Kalimat inti itu seperti ini. Oh ya, kayaknya tadi saya kebalik bilangnya. Inti kalimat ya. Sorry, yang ini tadi saya bilangnya kebalik kalimat inti ya. Gini, 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 gini. Kalimat inti itu kayak gini. Contohnya kayak gini. Karena mobilnya mogok, Budi be- berangkat sekolah jalan kaki. Oke, atau mungkin jangan gini ya, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Oke, kayak gini. Yang sederhana deh. Kalimat inti itu seperti ini. Karena gas habis, ibu pergi ke warung. Mungkin dua ya contohnya ya. Jadi memang eh,
Oke, bukti merupakan. Nah, oke, gini. Kalimat intinya seperti ini. Eh, karena gas habis, ibu pergi ke warung. Oke, ibu di sini adalah subjek, terus pergi ini apa? Pergi apa? Ada yang tahu? Halo, halo? Nggak kedengeran, Boh? Cek, cek. Cek, kedengeran nggak ini? Oke. Subjek, pergi ini subjek. Sorry, ibu ini subjek, pergi ini predikat. Nah, ke warung ini keterangan. Ya. Gas habis karena ini adalah konjungsi, ya kan? Gas habis, gas habis apa? Gas habis, objek. Oke. Gini. Karena gas habis, ibu pergi ke warung karena gas habis. Nah, hmm, oke. Em, gas habis ini adalah predikat ya. Oke, ini sebenarnya subjek sih. Gas habis ini adalah subjek. Oke, ya jadi kalimat inti itu, oh di sini. Ya, jadi kalimat inti itu eh, ya sama subjek predikat. Nah, setelah koma atau sebelum koma yang lebih lengkap, yang ada subjek predikatnya. Seperti itu kira-kira. Nah, coba yang kedua nih. Budi. Budi ini apa? Budi ini subjek ya. Merupakan predikat. Ya kan? Anak yang pintar. Anak yang pintar ini pelengkap. Tapi sangat malas. Ini predikat. Sorry. Tapinya dulu ya. Sangat malas. Nah, kalimat intinya ini teman-teman. Kalimat intinya itu. Oke, emang boleh dalam satu kalimat ada dua subjek. Ya, gini. Saya berikan contoh yang lain ya. Ini yang lebih, ya kalau dalam kalimat
majemuk itu yang bisa dihilangkan itu antara ya predikat dan objek gitu kira-kira. Sorry, eh, yang bisa dimunculkan itu antara predikat dan objek, kira-kira begitu. Eh, Subjeknya itu yang dihilangkan. Ini kan bisa saya hadirkan lagi nih subjeknya di sini. Tapi Budi sangat malas. Ini iya nggak bisa. Sorry sorry. Tapi Budi sangat malas. Contohnya mungkin agak membingungkan ya. Waduh, kok malah Ibu dilempar gas ini gimana ini? Ya, jadi ketika subjeknya ini bisa dihilangin, berarti ini anak kalimat, terus yang subjeknya nggak bisa dihilangin, berarti ini induk kalimat. Ya, merupakan anak yang pintar, tapi budi sangat malas. Itu kan nggak bisa. Berarti ini anak kalimat, ya kan? Berarti kalimat intinya itu yang subjeknya harus ada. Kira-kira seperti itu. Paham nggak? Oke, gimana? Terus ada lagi, ada lagi, ada lagi. Misal contohnya kayak gini. Eh, Oke, eh, kesimpulannya kalimat inti. Oke, ya kalimat inti itu ininya, subjek, predikat, dan pelengkapnya. Induk kalimatnya, kalimat inti itu. Kalimat inti itu induk kalimatnya. Yang subjeknya nggak bisa dihilangin. Ini kan merupakan anak yang pintar. Ini kan nggak bisa. Tapi kalau budinya ini saya hilangin kan bisa. Kalau budinya tak hilangin kan bisa. Tapi kalau budinya yang di sebelah kiri ini saya hilangin, itu kan nggak bisa. Nah, dari koma ke kiri, inilah yang kalimat inti dari koma ke kiri ini. Ini yang kalimat inti ini dari koma ke kiri. Ya, jadi kalimat inti itu bisa koma ke kiri, bisa koma ke kanan. Nah, coba yang bawahnya ini. Karena ditinggal pergi kekasihnya, pria itu menangis. Karena ditinggal pergi kekasihnya, pria itu menangis. Oke, saya. Bentar, bentar. Mungkin jangan ini, mungkin jangan ini. Bentar, saya carikan contohnya. Biar lebih mudah dimengerti. Bentar, saya carikan contohnya.
Ya, misal katakan seperti ini. Karena mereka sedang belajar, mereka dituntut untuk serius. Oke. Nah, ini kan tadi yang di sebelah kiri koma. Ya, ini kan dua klausa ya, teman-teman ya. Saya anggap paham ya tentang klausa ya. Paham nggak tentang klausa? Paham nggak klausa ini? Paham kan ya? Oke, oke, oke. Karena mereka sedang belajar, mereka dituntut serius. Oke. Nah, karena ini apa? Konjungsi ya. Ya, karena itu konjungsi, karena tadi tidak ada yang mereka. Mereka ini apa? Subjek. Terus sedang belajar apa? Oke, ini predikat. Mereka subjek lagi dituntut. Dituntut apa ini? Ya, ini predikat untuk serius itu lengkap. Ya, dituntut ini kan nggak bisa dipasifin kan karena udah pasif. Terus dituntut ini juga kata kerja intransitif atau kata kerja yang independen seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ya, nah di sini yang mereka yang subjeknya bisa dihilangin yang mana? Yang subjeknya yang bisa dihilangin yang kiri, sebelah kiri, di sebelah kiri koma atau di sebelah kanan koma. Yang subjeknya yang bisa dihilangkan di sebelah kiri koma atau di sebelah kanan koma? Di sebelah kanan koma. Kak, mereka sedang belajar. Berarti ini, mereka yang ini bisa dihilangin. Berarti kalimatnya karena mereka sedang belajar dituntut untuk serius. Gitu. Iya, yang sebelah kanan. Atau yang sebelah kiri enggak? Yang ini, karena sedang belajar, mereka dituntut untuk serius. Yang mana? Yang mana? Ya, ini jawabannya yang kiri, teman-teman. Merekanya ini kan bisa saya hilangkan. Karena sedang belajar, mereka dituntut untuk serius. Gitu, berarti yang sebelah sini, ya, yang sebelah sini kan yang kalimat inti, kira-kira gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sebelumnya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, oke. Kalau silogisme, ya silogisme. Ini ada kata logis nih, ada kata logis. Berarti yang gimana tuh? Yang logis tuh? Yang logis tuh yang gimana tuh?
Ya, tapi ini ingat ya, eh, beda ya silogisme dalam bahasa sama silogisme dalam matematika. Mana kira-kira yang logis ya? Nah, kalau silogisme dalam bahasa itu, eh, setahu saya di soal SNBT itu, kalau PPU itu, hmm, silogisme ini masuknya malah di ini, malah di yang pakai silogisme bahasa itu masuknya malah di analogi mungkin. Nggak begitu ini, nggak begitu silogisme banget deh. Ini jangan-jangan teman-teman tanyanya tentang materi PU ini, bukan PPU. Seingat saya ya. Kalau silogisme itu kalau nggak salah itu, eh, di dalam, PU nih. Yang contoh kayak misal, contohnya kayak, semua orang Indonesia adalah orang Asia, terus Budi adalah orang Indonesia. Ya, terus Budi adalah orang Asia juga. Kira-kira kan gitu. Ya kan? Jadi, eh, ya silogisme itu jadi ada perbandingannya lah ya. Misal kayak, semua ayam berkaki dua. Saya adalah ayam. Berarti kesimpulannya saya berkaki dua. Kan kira-kira gitu, gitu kan silogisme itu maksudnya. Kalau di bahasa itu lebih ke, eh, analogi sih. Kalau silogisme jarang. Oke, apa ini tadi pertanyaannya? Kohesi, kohesi dan koherensi. Kenapa Mbak? Kohesi kenapa? Nyi 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 Mbak nyi nyi nyi. Ya, kohesi itu gini loh. Kohesi itu maksudnya, keterikatan, keterikatan. Oh, bahas soal aja. Udah ngerjain soal yang dikirim. Oh, cowok loh. Oh ya, gimana gimana Mas? Kohesi dan koherensi gimana? Kohesi itu hubungannya dengan sintak atau hubungannya secara sintaksis. Ya, hubungannya dengan subjek predikat objek keterangan pelengkap itu. Nah, kalau, koherensi, koheren itu kan maksudnya, nyambung kan ya. Koheren itu kan maksudnya nyambung, maksudnya, eh, berkaitan kan kayak gitu. Kalau koherensi itu biasanya ada di dalam paragraf, tapi kalau kohesi itu biasanya ada di dalam, eh, ya ada di dalam kalimat. Misal kayak kalimat, saya punya contoh, eh, misal kalimat kayak gini. Orang yang, memakai,
Oke, kira-kira ini apa nih? Strukturnya gimana nih? Ini ada predikatnya nggak? Strukturnya gimana ini? Ada subjek predikatnya nggak? Nah, subjeknya ini nih, panjang banget nih subjeknya. Orang yang memakai baju putih putih garis-garis dan sedang berdiri di depan rumahku dari kemarin sore itu ke pasar. Oke, ini subjeknya nih, panjang nih. Ini subjek. Ke pasar ini keterangan. Orang yang memakai baju putih garis-garis dan sedang berdiri di depan rumahku dari kemarin sore itu ke pasar. Nah, kalau pergi ke pasar, nah beda lagi nih, perginya ini predikat. Kira-kira gitu. Jadi koherensi itu keterkaitan antar kalimat dalam paragraf. Tapi kalau kohesi itu eh, ya subjek predikat objeknya itu hadir semua enggak? Ya, yang paling pentingnya subjek predikat kan ya. Kalau enggak ada salah satu dari subjek atau predikat, ya itu kan kalimatnya kacau, ya kan? Nah, predikat pun juga harus predikat yang enggak menuntut objek atau predikat yang intransitif ya, yang bisa ya. Kalau kalau predikat-predikat tak transitif berarti ya memang harus kalimatnya ada subjek, predikat, objek. Nah, kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Atau mau contoh soal? Mau contoh soal? Ya, Mang Ia. Kenapa, Mang Ia? Oke, mau contoh soal aja. Oke, gini. Saya kirim di mana ya? Di sini ya. Ya, coba itu sudah saya kirim ya. Dan nanti kalau mau dikerjakan eh, bisa. Oh, gini. Saya buka dulu ya. Mm-mm. Oke, saya share screen, saya ganti share screen-nya. Oke, ya ini misal katakanlah kayak ini nih contoh yang sederhana nih. Proses afiksasi yang tidak sesuai. Afiksasi itu pengimbuan. Afiksasi itu adalah pengimbuan.
menggunakan awalan, akhiran, awalan, dan akhiran, ataupun sisipan. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini yang benar yang mana, teman-teman? Nomor satu, ada yang bisa jawab nggak? Nomor satu yang mana? Yang D. Oke, kenapa yang D? Harusnya apa? Harusnya yang benar apa? Oke, gini, pembom, pembom. Ini pe tambah bom, gitu ya. Oh, kalau kalau baca, pe tambah baca itu kan jadi pembaca kan ya. Terus pe tambah pe tambah apa lagi? Pe ditambah boros itu kan pemborosan kan ya. Tapi kenapa ini pembom ini salah? Harusnya apa? Yang benar apa? Kalau pembom ini salah. Yang benar apa kalau pembom salah? Pengebom ya. Ya, yang benar pengebom, teman-teman. Kenapa pengebom? Kenapa bukan pembom? Padahal eh, pembohong itu juga benar. Kenapa bukan pem? Iya kan? Eh, nggak ada kan pengebohong itu nggak ada kan? Adanya pembohong kan ya? Pengebohong itu nggak ada ya? Adanya pembohong. Tapi kenapa pengebom? Kira-kira alasannya apa? Nah, ini bisa dipakai untuk eh, ini bisa dipakai mengetahui untuk mengetahui untuk mengetahui pengimbuhan lainnya. Ya, ada juga kan ya pengebor ya. Ya, ada juga pengebor. Ya, bom ini kan terdiri dari suku kata ya. Ya, bom ini terdiri dari satu suku kata sehingga harus diubah jadi penge. Ya, walaupun bom ini kan bukan KTSP kan ya, tapi terdiri dari satu suku kata. Sama kayak bor. Ya, bor itu jadi pengebor karena bor itu terdiri dari satu suku kata. Ya, sama seperti bor, apalagi bass. Ya, di dalam band itu eh, yang pegang basis itu namanya pengebas ya, atau basis. Namanya apa? Kurang tahu saya. Ada lagi apa? Yang dari suku kata, satu suku kata.
Ya, cap. Ya, cap ini kan pengecap ya, bukan pencap. Ya, padahal pakai C kan ya. Ya kan? Ya enggak? Eh, Curi itu kan pencuri kan ya, bukan pengecuri. Nah, ini karena terdiri dari satu suku kata. Jadi pakainya penge ketika mendapat imbuhan pe. Itu kira-kira. Sama juga ketika mendapat imbuhan me. Ya kan? Ini mengebor, mengebas, mengecap, mengebom. Ya kan? Padahal kan kalau C itu kan harusnya ya mencuci, mencuri gitu kan ya. Nggak ada yang mengecuri gitu ya. Paham nggak teman-teman? Karena terdiri dari satu suku kata ya. Kira-kira gitu. Oke, paham teman-teman? Lanjut. Soal berikutnya. Ya, perawat. Kata benda perawat bisa diubah menjadi kata kerja merawat. Nah, terus kata benda yang diberikan imbuhan ber yang sama seperti pola di atas. Nah, ini kan kata benda. Terus diberikan kata dasarnya diberikan ber. Ya, yang tepat yang mana ini? Yang tepat yang B ya. Kan ada nih berdagang, bekerja, bersilat. Kan ada ya. Ya, kira-kira seperti itu. Terus, nah ini yang tepat yang mana nih? Yang nomor 3. Nomor 3 yang mana yang tepat? Oke, nomor 3 yang B. Kenapa pengklasifikasian? Ya, karena ini KL ya teman-teman ya. Ingat KTSP itu lesap. Tapi kalau KL, KR, terus apa lagi? TR, terus selain TR apa lagi? KL, KR, TR, ya saya kira itu. Kalau yang konsonan ganda seperti ini, memang dia harus tetap utuh ya, tetap nggak dihilangkan. Nah, terus kita lanjut lagi yang 4. Kean pada kesengsaraan. Nah, ini nggak sama dengan apa ini kira-kira? Norbat ada yang bisa jawab? Kean ini nggak sama dengan apa? Oke, ada yang C, ada yang D. Oke. Kean, kalau kean di yang D ini kebesaran, eh,
pakaian kebesaran kalau dalam konteks kalimatnya atau mungkin kebesaran ini makna kebesaran eh, secara gramatikal ya, secara gramatikal kalau dalam konteks ya kalau dalam konteks ini kan gramatikal ya. Kalau menyangkut konteks itu gramatikal, kalau di luar konteks itu leksikal, ya kan? Masih ingat nggak? Leksikal gramatikal. Oke, kalau leksikal itu kalimat yang di luar konteks. Nah, itu sorry, kalau leksikal itu ya yang di luar konteks atau arti kata yang sebenarnya kan seperti itu. Misalkan eh, kayak ibu mencuci baju katakanlah. Nah, ini makna ibu di sini. Ini kan secara leksikal kan artinya orang yang melahirkan kita katakanlah seperti itu atau orang yang menikah dengan ayah kita kan seperti itu. Ibu mencuci baju. Ini kan secara leksikal atau arti yang sebenarnya. Kemudian ada juga ibu guru eh, mengajar eh, materi baru, katakanlah seperti itu. Nah, ibu di sini kan maknanya jadi berbeda lagi. Ibu di dalam kalimat ini, ibu di sini kan maknanya bukan lagi eh, perempuan yang menikah dengan ayah kita atau bukan lagi eh, orang yang melahirkan kita, kan seperti itu. Ya, kecuali ada ya yang anaknya guru ikut sekolah gitu. Ya, ini kan ibu di sini kan maknanya udah beda lagi, tidak sama dengan ibu yang di atas. Ya, arti kata ibu di ibu guru ini kan berarti eh, sebutan untuk menghormati perempuan yang lebih tua dari kita kan kira-kira seperti itu. Perempuan dewasa yang lebih tua daripada kita kan yang kita hormati kan kira-kira seperti itu. Jadi beda. Nah, ini kebesaran di sini bukan berarti terlalu ya kalau dalam konteks kalimatnya ya. Kebesaran bukan artinya terlalu besar, bukan seperti itu. Nah, ini kean pada kesengsaraan, ini kan membentuk kata benda, teman-teman. Paham nggak membentuk kata benda? Nah, yang nggak membentuk kata benda ini kan yang kemasukan kan ya. Oke, masih ingat nggak kata benda itu ciri-cirinya apa? Yang pertama, kata benda itu bisa dihitung. Oke, misal eh, kecelakaan. Kecelakaan itu bisa dihitung. 3 kecelakaan beruntun dalam 1 minggu di Kabupaten Kendal, katakanlah seperti itu. Ya kan bisa diberikan ini kan ya, eh, bisa diberikan angka atau bisa diberikan jumlah di depannya kan kira-kira seperti itu. Nah kalau kemasukan ini kan nggak bisa nih, 3 kemasukan kan nggak bisa. Bisanya 3 pemasukan yang bisa dicari katakanlah eh, atau eh, 3 pemasukan utama kas kelas IPS 12 katakanlah seperti itu kan bisa. Tapi kalau 3 kemasukan kan nggak bisa. Ya, jadi kata benda itu bisa dihitung. Terus yang pertama bisa dihitung. Nah, yang kedua apa nih kira-kira? Yang pertama, ya, yang kedua kata benda itu biasanya bisa ditam kata tidak. Ya, kata benda itu bisa ditambahkan kata tidak. Hmm, sorry itu yang kata kerja yang tidak. Yang kata benda itu ditambahkan bukan. Sorry, sorry. Ya, misal katakanlah kayak kursi. Kursi itu bisa kan ya ditambahkan bukan di depannya.
Ya kan? Bukan kursi, bukan meja, bukan sandal, bukan televisi, bukan HP. Kan kira-kira seperti itu. Tapi kan nggak bisa ditambahkan tidak. Yang yang bisa ditambahkan kata tidak itu kan kata kerja. Misal katakanlah kayak tidak tidur, tidak belajar, tidak apa lagi? Ya banyak lah ya. Ya misal rumah itu tidak kemasukan pencuri, katakanlah seperti itu. Nah itu kan kata kerja ya teman-teman ya. Paham ya bedanya ya? Nah, jadi yang dicari di sini adalah kata yang bukan merupakan kata kerja. Kira-kira seperti itu. Loh, itu mah joget-joget itu kenapa itu? Itu kenapa mah joget-joget ya? Oke. Terus ya nomor 5 nih nomor 4 nomor 4. Bentukan yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda. Ini terdapat di mana nih? Yang bentukan kata benda di mana nih? Yang mana nih? Yang mana? Yang mana kira-kira? Oke, ini yang kepadanya. Nah, kepada ini kan merupakan kata depan ya teman-teman ya. Ingat kata depan. Kata depan itu kalau di dalam penulisan judul itu itu nggak boleh eh, pakai huruf kapital kan ya. Kayak di, ke, dari, pada, kepada, untuk, bagi, dengan itu kan nggak boleh pakai huruf kapital kan ya. Nah, ini kepadanya ini untuk membentuk kata benda. Nya ini kan merujuk ke orang atau mungkin benda atau mungkin apa lagi? Institusi, ya banyak lah ya. Ya kira-kira seperti itu. Terus nomor 5 kedatangan tamu disambut. Nah, ini kurangnya ini. Disambutnya dengan upacara adat. Oke, fungsinya ini untuk menggantikan orang atau untuk menggantikan benda disambutnya. Nah, ini mana yang tepat nih? Ya, ini yang tepat yang rumahnya dicat dengan warna putih. Ya, ini kan untuk menggantikan orang atau untuk menggantikan benda atau untuk menggantikan ya misalnya ini saya ganti dengan Budi katakanlah seperti itu. Eh, ini kan sama nih, rumah Budi dicat dengan warna putih. Ya kan kira-kira seperti itu. Atau rumah Rudi dicat dengan warna putih. Nah, kira-kira kan sama. Tapi kalau ia menyanyi dengan sangat merdunya, ini kan nyanyi bahkan bisa dihilangkan kan ya. Terus rupanya ini kan juga kurang tepat nih. Rupa Budi dia tidak mengenal maksud saya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi?
Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Oke, kita lanjut besok lagi ya teman-teman ya. Oh, apa? Pertanyaannya apa? Dari MIPA 6. Apa? Ada pertanyaan apa? Oke, nomor 6. Ya, nomor 6 ini tentang imbuhan se. Oke, imbuhan se itu bisa bermacam-macam ya teman-teman ya. Eh, artinya bisa ya, ada beberapa arti imbuhan se itu. Ya, imbuhan se itu ada beberapa arti. Oke, yang artinya satu, yang artinya satu atau menjadi satu, gitu kan ya. Nah, ini yang sekampung, ini kan artinya adalah satu, ya kan? Satu kampung, kan seperti itu. Ini kan artinya adalah satu. Terus ada lagi, eh, ini yang, nah ini yang segenap. Ini segenap ini kan artinya seluruh, seluruh ya. Bisa juga eh, se itu sama, artinya sama. Misal kayak secantik, itu kan artinya sama. Terus eh, bisa juga artinya menurut. Misal seingat. Terus apa lagi? Setahu. Ya, itu kan artinya menurut. Ya, yang ketiga ini artinya setelah. Setelah itu yang ada di sini nih. Sedapat mungkin. Ini artinya setelah. Sama kayak misal katakanlah selepas, sehabis gitu kan ya. Nah, ini jawabannya sebenarnya yang C, yang setibanya. Ya, setelah tiba di Banda Aceh, setelah dapat mungkin tidak terlambat. Itu kira-kira. Eh, ya, ini yang setahuku ini yang menurut. Terus ombak setinggi. Setinggi ini artinya apa? Setinggi ini ya menyerupai ya, yang menyerupai. Jadi ada bermacam-macam himbuan.
Ada lagi dari 12 MIPA 6, nomor berapa? Ada lagi? Nggak ada ya? Ya, nomor berapa? MIPA 6. Oke, kok bisa sekampung itu satu? Kok bisa segenap itu seluruh? Oke, orang sekampung. Oke, ini kalau sekampung ini saya ganti dengan sekota. Nah, kalau orang sekota ini kan artinya orang satu kota, ya kan? Atau mungkin saya ganti dengan sekecamatan. Ini kan berarti orang dalam satu kecamatan, gitu kan ya? Eh, nah, yang segenap itu kenapa bisa seluruh? Oke, gini, 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 gini. Ya, segenap itu kalau dalam KBBI ya, eh, ya kalau dalam KBBI segenap itu artinya seluruh. Genap itu artinya penuh kalau dalam KBBI. Coba dicari. Genap itu artinya penuh, eh, berarti kan seluruh penuh penjuru. Kan kira-kira seperti itu. Ya, genap itu artinya penuh. Kalau dalam KBBI ya, seluruh penuh penjuru. Kan kira-kira seperti itu. Jadi penjuru utara seluruhnya eh, sudah dijelajahi kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak? MIPA 6? Oke, setibanya. Jawabannya setibanya. Setibanya ini kan setelah tiba. Sama sedapat. Sedapat itu kan setelah dapat. Kan seperti itu. Eh, oke, soal selanjutnya sudah saya kirim di chat. Kalau mau dilihat-lihat dulu. Tapi kita harusnya sampai jam 2 aja ya. Jadi mungkin 4 menit lagi lah ya. Sampai 16.20 lah. Nggak apa-apa.
Yang mana? IPA 6? MIPA 6? 12. Pean ke an yang menyatakan tempat. Oke, pemakaman. Pemakaman ini kata kerja atau kata benda? Tempat itu kan berarti kan kata benda kan ya? Ya enggak? Pemakaman itu kata benda atau kata kerja? Ya, pemakaman itu ini enggak bisa dilakukan enggak? Ya, pemakaman itu kata kerja, teman-teman. Pemakaman jenazah itu akan diberangkatkan dari kelurahan. Nah, kelurahan ini yang kata benda, ya kan? Terus pemandangan. Pemandangan ini udah jelas kata benda, ya kan? Keindahan. Keindahan ini apa? Kata benda juga kan? Tapi apakah ini? Apakah jawabannya B? Bukan. Jawabannya ini yang C. Kenapa? Pemandian itu kan artinya tempat untuk mandi, ya kan? Sementara kecamatan itu tempat, waduh, malah pamer kacamata ini. Ya, terus kecamatan ini adalah tempatnya atau tempat camat melakukan kegiatan kan ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang tepat yang C. Gimana lagi? Oke, karena udah pukul 14.19, kita lanjut besok lagi ya. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Ya, sampai jumpa di pertemuan mendatang ya. Oke. Ya, makasih teman-teman. Bisa dikerjakan soalnya besok kita bahas. Ya nggak bisa. Yang udah saya kirim di grup itu tadi. Di meeting chat. Sorry kok di grup. Makasih ya teman-teman ya.